Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya membuatmu bahagia? Hari yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan, justru berubah jadi awal dari mimpi buruk. Di balik kemegahan peresmian sebuah perusahaan keluarga, ada satu rahasia yang terkunci rapat. Bukan di ruang rapat, bukan di brankas, tapi di sebuah toilet yang sunyi, di mana suara tangis tertahan tak ada yang mendengar. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang tak pernah dianggap, yang terlupakan di antara gemerlap nama besar keluarganya. Dan bagaimana takdir mempertemukannya dengan kebenaran lewat cara yang paling kejam. Mari kita mulai. Lampu-lampu kristal berkilau di langit-langit aula megah, memantulkan cahaya yang menari di permukaan lantai marmer putih. Di tengah kemewahan itu, aku berdiri mengenakan gaun hitam sederhana, terlalu polos di antara warna-warna mencolok para tamu undangan. Hari ini seharusnya menjadi momen membahagiakan, peresmian perusahaan keluarga, Santosa Group, simbol kejayaan ayahku yang selama ini diagung-agungkan. Namun, di balik senyum yang kupaksakan, ada dada yang terasa sesak. Suara tawa tamu dan denting gelas seolah menjauh, berganti gema pertanyaan di kepalaku, mengapa aku selalu menjadi bayangan di tengah terang keluarga sendiri. Dari kejauhan, aku melihat ayah berdiri gagah di atas panggung, didampingi Arga, kakak sulungku. Semua mata tertuju pada mereka, dua sosok yang dianggap pewaris sejati nama besar keluarga. Aku mencoba menatapnya dengan bangga, tapi ada rasa getir yang sulit disembunyikan. Sejak kecil, aku selalu merasa seperti pengunjung tak diundang dalam rumah sendiri, selalu salah, selalu dibandingkan, dan tak pernah cukup sempurna di mata ayah. Hari ini, kita mengukir sejarah baru, ucap ayah dari mikrofon, suaranya lantang namun dingin. Aku tersenyum, tapi di baliknya hatiku berkata lirih, sejarah tanpa namaku. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga segar memenuhi udara. Semua orang tampak bahagia, semua kecuali aku. Aku menunduk, menatap undangan di tangan, namaku tercetak kecil di bagian bawah daftar keluarga. Tidak ada jabatan, tidak ada penghargaan. Hanya sebuah nama tanpa makna. Dadaku mulai terasa berat. Sebelum air mata sempat jatuh, aku melangkah pergi, mencari udara yang lebih jujur dari kepalsuan pesta ini. Di ujung lorong, aku menemukan pintu bertuliskan toilet VIP. Ruangan itu sunyi, jauh dari sorot kamera dan tawa keluarga. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri, mata lelah, senyum palsu, dan tatapan yang haus pengakuan. Aku juga anakmu, yah, bisikku pada bayangan yang memudar di balik pantulan kaca. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Aku tak tahu, detik berikutnya, pintu di belakangku akan terkunci, dan tak ada satupun yang akan mendengarku lagi. Denting heelsku menggema di lantai marmer saat aku berbalik menuju pintu. Acara di luar pasti sudah dimulai, tawa dan tepuk tangan samar terdengar dari kejauhan. Aku menatap pantulan terakhir di cermin, senyum paksa di wajah yang berusaha terlihat kuat. Tapi ketika tanganku menyentuh gagang pintu dan mencoba membukanya, sesuatu terasa aneh. Kunci seperti macet. Aku menarik lebih keras, tapi pintu tetap tidak bergerak. Sekali lagi, kugerakkan gagang dengan tenaga penuh. Klik, suara kecil itu menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa dingin, dan napasku tercekat. Aku menunduk, mencoba melihat celah pintu, tapi tidak ada tanda-tanda seseorang di luar. Kubetot lagi, tak berhasil. Panik mulai naik ke dada. Halo, ada orang di luar. Suaraku menggema, namun hanya dinding dingin yang menjawab. Aku mengetuk keras, bahkan menendang pelan, tapi tak ada yang datang. Musik di luar semakin keras, pidato pembukaan sedang berlangsung. Aku menatap langit-langit, menahan air mata. Hari yang seharusnya jadi awal kebanggaan, berubah jadi kurungan tak berujung. Beberapa menit berlalu seperti jam. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin engselnya macet, mungkin aku hanya perlu menunggu. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Aku yakin tadi mendengar bunyi kunci diputar dari luar. Jantungku berdetak lebih cepat.
Siapa yang akan melakukan itu? Arga. Tidak mungkin, atau justru sangat mungkin. Ingatan pertengkaran terakhir kami menari di kepalaku, kata-kata kasarnya, tatapan dingin itu. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini, katanya waktu itu. Aku bersandar di dinding, tubuh gemetar di antara ketakutan dan amarah. Sekarang aku mengerti, perasaan terkunci ini bukan sekadar fisik. Seumur hidup, aku selalu terperangkap di balik bayangan mereka, tak pernah punya suara, tak pernah punya tempat. Tapi hari ini berbeda. Jika memang seseorang sengaja menjebakku, maka mereka salah besar. Aku akan keluar dari sini, apapun caranya. Dan ketika pintu ini terbuka, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya telah menutupnya. Detik demi detik berjalan lambat, seolah waktu menertawakanku dari balik dinding dingin. Aku sudah mengetuk, berteriak, bahkan menendang pintu dengan segala tenaga, namun tidak ada yang datang. Suara dari aula kini hanya samar, bercampur dengan lantunan musik yang seolah mengolok-olokku. Aku memeluk diri, mencoba menenangkan napas yang mulai tersengal. Aroma sabun cuci tangan menyengat hidung, sementara pikiranku berputar antara marah dan takut. Dalam keheningan itu, aku mulai sadar, aku benar-benar sendirian. Kupandangi pantulan wajahku di cermin kusut, pucat, dan basah oleh keringat. Perlahan, aku berbicara pada bayangan itu, seperti berbicara pada diriku sendiri. Kau memang bodoh, Naira, selalu berharap mereka akan melihatmu. Air mataku jatuh, menelusuri pipi. Aku teringat masa kecil, ketika Arga dipuji karena prestasinya, sementara aku hanya duduk di sudut, menggambar diam-diam tanpa pernah diperhatikan. Ayah selalu berkata, perempuan tak perlu ikut campur urusan bisnis. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang kukira. Kini, di dalam ruangan kecil ini, setiap luka lama terasa terbuka kembali. Suara tawa dari luar terdengar seperti ejekan. Untuk anak-anakku yang luar biasa, terdengar suara ayah melalui pengeras suara, suaranya jelas, lantang, menyakitkan. Arga, pewaris kebanggaan keluarga kita. Nama itu bergema, menusuk seperti belati di dada. Aku menutup telinga, tapi gema itu tak mau pergi. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena amarah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Aku berbisik pelan, jika mereka ingin mengunciku, biar saja. Tapi aku akan keluar dengan caraku sendiri. Kuhela napas dalam, menatap sekeliling mencari harapan. Ventilasi kecil di atas pintu tampak rapuh, tapi mungkin cukup untuk melihat keluar. Aku menarik bangku kecil di pojok ruangan dan berdiri di atasnya. Tanganku bergetar saat menyentuh kisi-kisi ventilasi yang berdebu. Di balik sana, samar-samar terdengar langkah kaki, pelan, hati-hati, seperti seseorang sedang memastikan sesuatu. Aku menahan napas, telingaku menempel di dinding. Lalu, suara itu muncul, serak, namun familiar. Pastikan pintunya tetap terkunci, katanya. Tubuhku membeku. Itu, suara Arga. Aku terpaku di tempat, darah seolah berhenti mengalir. Suara itu, serak tapi tegas, begitu ku kenal sejak kecil. Arga, kakakku, orang yang selalu berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan dan pujian, sementara aku hanya menjadi bayangan di sudut aula. Tapi kini, suaranya begitu dekat, hanya terpisah dinding tipis. Sudah dikunci rapat. Tanyanya lagi, pelan namun penuh tekanan. Suara laki-laki lain menjawab gugup, sudah, Pak Arga. Tidak akan ada yang tahu. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Nafasku tercekat, tubuhku bergetar hebat. Jadi benar, aku tidak terkunci karena kebetulan. Aku dikunci. Jari-jariku meremas ujung wastafel, dingin mengalir dari ujung jari sampai ke dada. Antara ingin menjerit atau menangis, aku tak tahu. Di luar sana, mereka melanjutkan acara, memamerkan senyum dan kehormatan, sementara aku dikurung seperti aib yang harus disembunyikan. Aku menempelkan telingaku lebih dekat ke pintu, menahan napas, mendengar suara langkah Arga menjauh. Pastikan tidak ada yang mendekat ke area ini, katanya lagi sebelum pergi. Kata-kata itu menusuk seperti pisau,
menyayat sisa kepercayaanku yang pernah ada untuknya. Aku menatap bayangan di cermin yang kini tampak asing. Kau bahkan tega padaku, Kak. Bisikku lirih. Air mataku jatuh tanpa kendali, menetes ke lantai yang dingin. Semua kenangan masa kecil berputar di kepalaku, saat kami dulu bermain di halaman, saat aku masih percaya padanya, saat ia berjanji akan selalu melindungiku. Semua itu hancur kini, tergantikan wajahnya yang dingin dan penuh perhitungan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar iri atau benci di balik tindakannya, ada rahasia yang ia sembunyikan, sesuatu yang membuatnya cukup takut hingga harus menyingkirkanku di hari besar ini. Namun di balik ketakutanku, api kecil mulai menyala. Jika Arga berpikir aku akan diam, dia salah besar. Aku menatap ventilasi di atas, lalu menatap pintu yang kini menjadi lambang pengkhianatan. Kau ingin aku hilang dari peresmian ini, Kak? Baik, tapi saat aku keluar nanti, aku bukan lagi Naira yang dulu. Dalam dada yang penuh luka, tumbuh tekad baru, aku akan keluar, aku akan menyingkap semuanya. Dan ketika dunia tahu siapa yang berkhianat, pintu ini bukan lagi penjara, tapi awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Suasana di aula utama berubah tegang tanpa ada yang benar-benar tahu sebabnya. Beberapa tamu mulai saling berbisik, menatap ke arah panggung di mana Arga berdiri mendampingi ayah. Senyum yang tadi lebar kini tampak kaku di wajah mereka. Ayah menoleh ke kanan kiri, seolah mencari seseorang. Mana Naira? Tanyanya pelan pada salah satu panitia. Suaranya tidak terdengar keras, tapi cukup untuk membuat orang di sekitarnya saling pandang. Arga menahan napas, tangannya menggenggam mik dengan erat. Dia sedang tidak enak badan, yah, jawabnya cepat. Tapi getar halus di suaranya tidak luput dari mata ayah. Sementara itu, di balik dinding tebal aula, aku masih terjebak dalam ruang sempit dan sunyi. Namun samar, aku mulai mendengar kegaduhan kecil dari luar. Seseorang memanggil namaku. Naira, kau di mana? Suara itu, suara ayah. Hati kecilku bergetar, antara harapan dan takut. Aku berteriak sekuat tenaga, menendang pintu berulang kali hingga telapak kakiku nyeri. Ayah, aku di sini, tolong. Namun suara musik dan keramaian menelan teriakanku. Pikiranku kacau, tubuhku mulai melemah, tapi tekadku tetap hidup, aku tidak akan menyerah. Di luar, para tamu mulai memperhatikan ketidakhadiran diriku. Beberapa wartawan bahkan berbisik, mencium aroma gosip segar. Putri tengah keluarga Santosa hilang sebelum peresmian dimulai, kata seseorang sambil menulis cepat di ponselnya. Panitia mulai kebingungan, dan ayah akhirnya turun dari panggung, wajahnya penuh kekhawatiran. Cari dia sekarang juga, perintahnya tajam. Arga mencoba menghalangi, pura-pura tenang, tapi matanya mulai gelisah. Mungkin dia pulang, ya. Aku akan urus, ujarnya dengan senyum dipaksakan. Tapi ayah hanya menatapnya lama, tatapan seorang ayah yang mulai mencium bau kebohongan anaknya sendiri. Sementara langkah-langkah orang berlari mencari, aku terduduk di lantai, air mata bercampur keringat. Tolong, tolong aku, suaraku mulai serak. Tiba-tiba, dari ventilasi, samar ku dengar suara percakapan dua orang staf. Tuan Arga bilang jangan ke toilet belakang dulu, katanya rusak, ucap salah satu. Dunia seolah berhenti lagi. Mereka disuruh menjauh dari tempat ini. Aku menatap pintu yang dingin itu dengan amarah yang baru, aku tidak akan menunggu lagi. Jika tidak ada yang membukakan pintu untukku, maka aku sendiri yang akan menghancurkannya. Dengan napas tertahan, aku menepuk-nepuk ventilasi yang kini sudah longgar dan meraih ke dalam, jari-jariku hampir mencakar besi berdebu itu. Mataku menyapu setiap celah dalam ruangan kecil itu sampai sesuatu yang dingin dan keras menyentuh ujung jariku, sebuah benda kecil terselip di balik panel plastik. Kupungutnya, sebuah flash disk hitam, berlambang perusahaan, tapi ada tulisan tangan di sisi kecilnya, Arga, untuk diperiksa. Jantungku berdetak liar. Kenapa benda milik Arga ada di sini, di balik ventilasi toilet VIP? Tangan gemetar. Kulepas penutupnya dengan hati-hati.
Di pikiranku berkecamuk, mungkin ini hanya file presentasi, mungkin ini hanya urusan kerja. Namun naluri mengatakan ada sesuatu yang lebih. Aku menutup pintu toilet, menempelkan telinga ke kayu dan mencoba mendengar. Di luar, kegaduhan semakin besar, wartawan, panitia, langkah-langkah tergesa-gesa. Di dalam genggamanku, flashdisk itu terasa seperti kunci menuju sebuah rahasia yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku menyalakan layar ponsel seadanya, mencoba menghubungkan flashdisk itu dengan adaptor kecil yang kubawa selalu di dompet. Layar ponsel menampilkan daftar file, dan satu nama langsung menarik napasku, laporan garis bawah keuangan garis bawah OFFSHORE garis bawah Santosa garis bawah final.pdf. Jantungku seakan berhenti, di sana tercatat transfer besar, rekening-rekening yang tak pernah kudengar, dan nama Arga sebagai penerima utama. Di folder lain ada foto-foto tanda tangan dan nota yang membuktikan adanya aliran dana yang sengaja disamarkan. Seluruh potongan teka-teki yang selama ini membuatku curiga tentang perubahan sikapnya tiba-tiba menjadi jelas, ini bukan sekadar perebutan perhatian, ini perebutan kekuasaan yang disertai manipulasi dan kebohongan. Seketika, dari balik dinding terdengar suara langkah cepat mendekat, seseorang membuka pintu toilet di lantai bawah. Aku menyembunyikan ponsel dan flashdisk itu di balik lengan baju, merinding. Kini bukan hanya keselamatanku yang dipertaruhkan, tapi bukti yang ada di tanganku bisa merobek topeng yang selama ini dikenakan keluarga kami. Tekadku mengeras, aku tak akan membiarkan semua ini berlalu. Jika mereka mengunciku untuk menyingkirkan ancaman, maka aku akan keluar, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi yang membawa kebenaran. Suara langkah itu semakin dekat. Aku berdiri terpaku di depan pintu, tubuh gemetar di antara ketakutan dan tekad. Dari celah bawah pintu, bayangan seseorang tampak bergerak mencari. Aku menahan napas, menggenggam flashdisk itu sirat mungkin hingga telapak tanganku berkeringat. Jangan sampai mereka tahu aku punya ini, bisikku pelan. Aku menatap ventilasi di atas. Itu satu-satunya jalan keluar. Tak peduli seberapa sempit, aku harus mencobanya sekarang, atau semua akan terlambat. Dengan terburu-buru, aku menumpuk tempat sampah dan kursi kecil, memanjat ke atas. Tanganku gemetar, tapi amarah dan ketakutan memberiku kekuatan yang tak kukenal sebelumnya. Besi ventilasi itu kutarik paksa hingga berderit, lalu terlepas dengan suara keras. "Hei, siapa di dalam?" teriak seseorang dari luar. Panik, aku segera mengangkat tubuhku ke atas, mendorong bahuku melewati celah sempit. Gaunku tersangkut, sobek di bagian pinggang, tapi aku tak peduli. Napasku berat, dada terasa sesak, namun semangatku menyala, aku harus keluar dari penjara buatan Arga ini. Udara dingin menyambutku di ruang sempit di balik dinding. Cahaya redup dari lampu ventilasi menyoroti wajahku yang berdebu, namun mataku memantulkan sesuatu yang baru, ketegasan. Aku merangkak perlahan di saluran itu, mendengar suaraku sendiri bergema. Bersama detak jantungku, setiap langkah terasa seperti pertempuran melawan waktu. Di bawah sana, suara pintu toilet didobrak, teriakan marah terdengar. "Dia kabur," jerit seseorang. Aku menggigit bibir, menahan tangis, tapi di hatiku terselip senyum getir. Ya, aku kabur, tapi yang akan benar-benar bebas bukan hanya aku, melainkan kebenaran yang kau sembunyikan, Kak. Beberapa menit kemudian, aku menjatuhkan diri ke lorong servis di lantai atas gedung. Tubuhku terhempas ke lantai keras, tapi aku segera bangkit. Dari kejauhan, kulihat ayah berdiri di tengah aula yang kini kacau, wartawan mulai menulis, para tamu berbisik. Aku berjalan terlatih ke arah mereka, wajah penuh debu dan air mata, namun langkahku mantap. Semua mata beralih padaku. Arga terpaku di panggung, wajahnya pucat. "Aku sudah tahu semuanya, Kak," kataku lirih namun menggema di seluruh ruangan. "Kau bukan hanya mengunciku, kau mencoba mengubur kebenaran." Semua mata menatapku, dan waktu terasa berhenti. Gaunku yang robek, wajahku berdebu,
serta suaraku yang bergetar justru membuat suasana semakin tegang. Arga melangkah maju, mencoba menenangkan keadaan, namun aku mengangkat tangan dan memperlihatkan flash disk itu di hadapan semua orang. Ini, kataku tegas, adalah bukti siapa sebenarnya yang berkhianat pada keluarga ini. Ayah memandangku tak percaya, sementara para tamu dan wartawan mulai merekam. Arga berusaha tersenyum, namun peluh di keningnya mengkhianati rasa takut yang mulai menggerogoti. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan flash disk itu pada ayah. Aku tak tahu siapa yang menaruhnya di toilet, tapi aku yakin mereka ingin menyembunyikan sesuatu. Dan orang itu, mataku menatap lurus ke arah Arga, tak lain adalah dia. Suara gumam memenuhi aula. Ayah terdiam beberapa saat sebelum memerintahkan staf IT untuk memeriksa isi flash disk di layar besar di depan panggung. Dalam hitungan detik, data-data muncul, rekening rahasia, bukti transaksi, dan dokumen yang memuat tanda tangan palsu. Suasana mendadak pecah, beberapa tamu berteriak, sebagian lagi menutup mulut tak percaya. Arga menunduk, wajahnya kehilangan warna. Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih. Ini adalah perasaan lega yang tak bisa diukur. Selama bertahun-tahun aku dianggap hanya pewaris manja yang tak mengerti bisnis, tapi hari itu, aku membuktikan bahwa keberanianku lebih dari cukup untuk melindungi nama keluarga. Arga mencoba mendekat, menatapku dengan tatapan hancur. Aku hanya ingin diakui, Naira, katanya pelan. Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara lirih, kau memilih pengkhianatan demi pengakuan. Dan sekarang, lihatlah akibatnya. Ayah menghampiriku, memelukku erat di hadapan semua orang. Maafkan ayah karena tak mempercayaimu sejak awal, ucapnya dengan suara parau. Kamera wartawan berkilat, lampu sorot menyoroti wajah kami berdua. Di balik keramaian, aku menatap pintu toilet dari kejauhan. Ruangan sempit yang hampir menjadi kuburanku kini terasa seperti lambang kebangkitanku. Aku tersenyum kecil. Terkadang, kebenaran memang harus dikurung dulu agar saat dibebaskan, sinarnya bisa membakar semua kebohongan. Dan begitulah, dari balik pintu terkunci yang gelap dan pengap, lahirlah keberanian yang tak pernah disangka. Naira, gadis yang dikira lemah dan hanya pewaris nama besar, justru menjadi saksi yang menyingkap kebohongan di balik gemerlap peresmian keluarga Santosa. Dari toilet sempit, ia menemukan kebenaran yang hampir dikubur oleh darah dagingnya sendiri. Kadang, kehidupan memang aneh. Kita dikurung bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditempa. Dikhianati bukan untuk jatuh, melainkan untuk bangkit dengan mata yang lebih terbuka. Dan malam itu, Naira tidak hanya membuka kunci pintu, tapi juga membuka tabir gelap yang selama ini membelenggu keluarganya. Kini, perusahaan keluarga Santosa kembali berdiri, bukan atas dasar tipu daya, tapi kejujuran yang dibayar dengan luka. Karena dari balik jeruji ketakutan, lahirlah keberanian yang paling murni, keberanian untuk berkata tidak pada kebohongan, meski itu berarti melawan darah sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Gemi Telling. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe karena setiap cerita punya kunci, dan kadang, kunci itu ada di tempat yang paling tak terduga.